Jadi aku ya sudah nabung dan sudah nabung karya, nabung finansial untuk menyiapkan yang animasi ini, tapi Allah berkehendak lain, lagi diuji soal finansial, ada kesalahan manajemen lah, di mana akhirnya saya semacam tertipu lah. Itu lebih ke attitude nanti. Oh, kalau itu. ngaku-ngaku karya, Nah. karena karyaku ada yang mendownload terus diikutkan lomba juara satu, ada yang kayak gitu. Wah. Pernah. Wah, bahaya itu. Pernah. Hak cipta dong. Kalau ceritanya orang yang pinter, aku nggak lihat sendiri, cuman yang pinter bilang di tempat tidur itu ada pocong gede gitu. Oh. Memang kita jadi nggak nyaman tidur di situ. Iya, benar. Sebelum diomongin juga, terus ada kunti di sini, ada sosok kambing di belakang. Ada kambing pojok, ya? Pojok kambing tinggi. Hai, nggak pakai ordal. Kali ini kembali kedatangan tamu spesial, narasumber bertalenta, si paling animasi. Ini ada Mas Umam, tepuk tangan dulu. Terima kasih udah datang ke medcom.id. Mas Umam, boleh diceritain nggak sih kepada sobat Medcom di rumah, sebenarnya Mas Umam ini menekuni karya-karya animasi seperti ini loh, guys. Ya. Nih aku tunjukin. Nah, seperti ini tuh memang hobi dari awal yang nanti akhirnya menghasilkan duit, atau tuntutan pekerjaan aja? Oke, perkenalkan saya Kak Umam. Saya hobi banget dari kecil memang. Dari bisa jadi ketika mengenal kartun sudah suka nonton di TV serial Minggu ya. Zaman kita kan hari Minggu hari menyenangkan ya. Betul. Nonton kartun semuanya suka. Nah, alhamdulillahnya saya dipertemukan di SMA, SMK khusus. Waktu itu belum ada animasi, cuman kerajinan di situ banyak dipertemukan teman-teman, guru-guru dari ISI Jogja. Terus diarahin, kamu mending ambil animasi kartun. Nah, setelah itu aku ngambil kuliahnya keguruan seni rupa. Nah, disitulah dipertemukan banyak rekan-rekan, banyak teman-teman komik. Terutama kita suka bikin pameran sama kampus-kampus lain ya. Ada dari Trisakti, dari BINUS, dari IKJ, nah ITB terutama. Nah, disitulah kita kayak semacam ada komunitas, waktu itu namanya MKI ya, Masyarakat Komik Indonesia. Nah, saya berkembang di situ. Oke, jadi pertama memang sudah ada gift karunia begitu ya, alhamdulillah. suka menggambar dan lain-lain. Abis itu dikembangkan lewat kuliahnya, pemilihan tempat kuliah berarti ya. Betul. Kemudian dikelilingi juga dengan komunitas-komunitas yang sama jalurnya gitu. Jadi memang akhirnya terbentuklah ini. Nah, boleh ceritain sedikit nggak sih, ini Mas Umam bawain kita ada, ini jatuhnya apa? Namanya maskot. Maskot ini kambing atau domba ini? Domba. Jadi ini salah satu karakter animasi yang saya sedang rancang, sedang buat. Dia jadi anak kecil yang tinggal di pesantren, yang hidupnya mandiri dengan memelihara domba, pertanian dan segala macam. Nah, justru domba-domba ini jadi teman mainnya dia. Oke, wah. Jadi ini banget ya ceritanya, anak pesantren yang punya pekerjaan ya jatuhnya. Ya, sambil bekerja lah, sambil memelihara kambing dan segala macam. Oke. Nah, Mas Umam, kayak gini nih, ada inspirasi apa sih misalnya setiap ada klien yang minta, Mas Umam aku punya project ini nih. Nah, Mas Umam itu kalau mau menggambar itu harus menyendiri dulu, gimana sih ritualnya mencari inspirasi? Ini perjalanan waktu saya pas kuliah dan mulai menerima project itu, saya satu kosan sama orang iklan, alumni tapi dia bekerja di advertising ya. Jadi di situ saya diperkenalkan bikin storyboard. Nah, disitulah aku mulai diajarkan brainstorming ya. Di situ kan mengelola ide. Nah, terus untuk bisa menggambar cepat, karena kalau di storyboard terutama iklan itu 2 jam harus selesai. 2 jam harus selesai, wow. 25 gambar dan segala macam. Dan ternyata di animasi pun demikian gitu. Jadi disitulah saya merasa bersyukur ya, punya kakak-kakak senior yang membantu karir saya. Dimana kemampuan gambar saya diasah, bisa gambar cepet, terus cara nyari idenya dari klien dapat ini, terus
dimentahin, di brainstorming lagi, dibikin mind map segala macem. Oke, jadi memang udah nggak ada tuh waktu oke saya terima dulu nanti saya menyendiri dulu di Kelamaan. pulau mana gitu, nggak ada ya? Itu malah saya kaget pas ketika ketemu istri ya, saya kan dia penulis juga. Saya kira kan bisa kerjasamanya. Oh ternyata penulis lebih seniman dari saya sendiri karena dia memang Oke. butuh space kan kalau Berarti penulis. Masnya ini sebutannya bisa disebut animator? Bisa Atau komikus apa? dan animator. Komikus dan animator Iya, ya. Nah, karya-karya apa aja sih yang Mas Umam udah hasilkan nih Nah. kalau dari yang Mas Umam bawa? Nah, kalau yang saya bawa sih ini komik pesanan semua ya, komik order dari departemen atau kementerian, ada dari pajak, Kementerian Pajak. Dia bikin Pajakpedia, waktu itu dia terinspirasi dari animasinya Jepang punya yang khusus untuk mengedukasi pajak di masyarakat Jepang. Waktu itu pengen bikin animasi juga sebenarnya, tapi secara budget tidak pas. Akhirnya udah dibikin versi buku saja sama Oke. versi digital komik. Jadi bisa diupload dan digunakan sebanyak mungkin. Nah itu Kementerian Pajak cukup bagus sih itu, idenya dari Jepang diambil karena di mana pajak bisa menjadi bagian dari pentingnya menghidupkan nadi sebuah negara itu. Nah Oke. terus ini ada dari Departemen Kesehatan, bikin waspada antrak waktu itu. Antrak memang masa antrak kan dulu ya Iya. gencar-gencar, tapi masih ada ternyata di kampung-kampung, di desa-desa, untuk mengetahui gimana antrak itu bisa terjadi, bisa membunuh semua binatang peliharaan, ya. ternak. Nah di situ aku masuk tuh, sampai aku udah ikut-ikut datang ke desa-desa Oke, untuk sampai ngecek. juga kayak gitu Ya ya. karena kan untuk dapat beneran ya secara visual kan Visualnya ya. angle, secara karena aku bantu ininya juga, mau ngebangun ceritanya karena biar mengalir, biar tidak terlalu mengedukasi. Kan biasanya kalau dari sana secara ininya banyak ya teksnya. Benar. Bahasa Akhirnya kedokteran. divisualisasikan supaya ada gambarnya dan juga ada narasinya, tapi narasi lebih sedikit ya Lebih sedikit. porsinya. Kalau ini Ada apa nih cerita. Mas? Nah ini waktu itu sih mahasiswa S1 ya. Oh ya, ini si Citra, dia dari kampus mana ya lupa. Cuma dia ingin membuat karya komik tentang kimia dan biologi nih, petahana. Ya, di mana bahasa biologi itu mudah dicerna sama anak-anak SD. Dia pengen kalau sekarang kan pelajarannya namanya IPAS ya, Iya. ilmu pendidikan alam. Nah, tentang pencernaan, sistem pertahanan tubuh waktu itu. Nah, Jadi, berarti kalau dilihat dari karya-karya Mas Umam ya, dari komik terus apa nih? Komik sama sama animasi. animasi, ini memang kebanyakan yang mengedukasi ya. Iya. Lebih mengarahnya memang yang mengedukasi. Iya, Kayak tadi alhamdulillah ada sih. Kementerian Pajak Iya, kliennya, terus Kementerian Kesehatan. Kesehatan. Terus ada juga Bahkan mahasiswa, mahasiswa Kementerian juga. Pendidikan dan lain-lain. Yang dari S2 Australia waktu itu LPDP juga ada. Jadi memang lebih mengarahnya ke animasi yang mengedukasi. Edukasi, ya. Nah, kira-kira untuk menentukan gaya dari setiap animasi yang ada ini kan temanya berbeda-beda. Ada yang ngomongin pajak, berarti kan gambar orang-orangnya pun nggak sekartun itu misalnya, Ya, atau ya. lebih serius atau lebih Ya, apa. ya. Nah, menentukan gaya visualnya itu seperti apa, Nah, Mas? untuk gaya visualnya sih memang dari sisi ciri khas gambar saya, dia udah suka duluan satu. Oke. Jadi saya tidak repot untuk menyerupai gayanya siapa gitu, enggak, satu, alhamdulillahnya. Yang kedua, kalau gaya lebih disesuaikan dengan target sih, bukan siapa yang bicara tapi target yang dituju. Nah, rata-rata target yang diminta pesan ini itu anak-anak usia PAUD SD. Nah, gambarku cocok, tinggal kata-katanya disesuaikan, warnanya juga full color, nah seperti itu. Oke, kira-kira berapa lama sih untuk menyelesaikan satu buku kayak misalnya Pajakpedia nih? Satu buku ini berapa lama Aku durasi? waktu itu durasinya dikasih waktu 2 minggu sih. 2 minggu untuk menyelesaikan semua ini. Ini kan full animasi. Iya, full. Oh my god. Mm-mm. Tapi memang ini banyak edukasinya Ya, ya. ini pas halaman ini ya, halaman yang untuk memberitahu detailnya.
Bagus banget ini Mas. Jadi orang nggak cuman membaca tapi juga ada gambarnya. Jadi mereka ada visualisasi di Itu kepala yang ya. itu yang mesti diterapkan sih di beberapa ya media kita ya, di mana anak harus mulai apa ya, mencerna sesuatu kan dia 70% visual ya. Betul. Tulisan baru 20% dan suara, audio Oke. seperti Nah, itu. gimana sih Mas Umam selama ini tantangan yang Mas Umam hadapi selama ini dalam menentukan animasi, kemudian juga melakukan apa, menggambar untuk komik, karyanya komik. Nah, itu Mas Umam gimana? Tantangannya apa? Oh, tantangannya kadang ini apa ya? eh dari tim sih, tim ketika kita sudah on buat, kadang tim lebih ke apa ya? Menjaga mood tim ya. Jadi Mas Umam ini punya tim berapa? Berapa orang? Aku total sih 5, Ada 5 berlima. orang. Tapi sifatnya freelance ya. Oke. Waktu sebelum pandemi sih datang kita kumpul di satu studio. Terus pandemi ternyata bisa versi online sampai sekarang jadi versi online. Oke, jadi memang Itu fleksibel banget untuk fleksibel tempat banget ya. dan ternyata kan ya kita rapat bisa Zoom terus kirim-kirim Betul. file juga dan itu lebih efektif. Lebih seperti efektif itu. juga Iya, ya. Berarti tantangannya gimana caranya manage people? Ya, Berarti karena manage Mas Umam ini people. punya Taman Surga Studio. Ya, betul. Oke, mungkin bisa diceritain tentang Taman Surga Jadi Studio ini. ini muncul pas saat aku ikut Bicraft dari Departemen Pariwisata, di mana dia ngumpulin orang-orang ya sama UMKM dan segala macam untuk kasih pelatihan selama 3 hari atau 4 hari di hotel, terus dikasih pemahaman haki, jadi namanya di labelin. Nah aku semula namanya Laka-Laka Studio. Oke. Di tahun 2000 setelah pandemi lah 2002 ya 2022. Nah itu aku ajuin Laka-Laka, wah udah banyak jangan, ya udah aku ada komik judulnya Taman Surga nih. Oke. Coba bisa nggak itu gitu. Terus akhirnya dicek, wah kosong dan segala macem, oh bisa masuk. Ini untuk nentuin haki ya? Haki aja sih itu Oke. sebenarnya. Terus memang aku memang kayaknya udah waktunya ganti nama juga sih. Karena nama Laka-Laka udah banyak dipakai. Itu kan sih kayak semacam dari kota kelahiran saya gitu. Oke. Kota kelahiran di Tegal, kan Tegal Tegal. Laka-Lakae. Wong Tegal Tore. Oke. Iya. Terus akhirnya ganti Taman Surga Studio. Studio. Dan sekarang punya 5 tim. Memang tantangan terbesarnya adalah berarti manage people ya, jaga mood tim itu seperti apa supaya tetap solid ya. Karena ya tim kita kan seniman-seniman juga. Seniman itu mood-moodan bener gak sih? Iya. Kayak gimana Mas contohnya? Yang pasti apa ya? Karena kita kreatif ya, kita butuh misalnya ide cerita yang agak out of the box. Akhirnya ya udah kita mungkin main game bareng dulu, PS lah, gitu, macem atau nonton film dulu atau Berarti mengumpulkan gitu, ngumpulin inspirasi itu dulu. dengan banyak cara. Misalnya main game, Ya. nonton film. Ya, Kalau misalnya pergi ke Pulau Bali atau menyendiri ke pulau mana gitu. sesekali sih pernah sih kita gitu. Biasanya Outing sih ya jatuhnya? outing, biasanya sih sekalian ya dari kementerian mana ngajak kita pas untuk presentasi karya atau dikumpulin. Nah disitulah kita saatnya outing dan sekalian mematangkan sebuah konsepsi biasanya sih itu. Biasanya Mas Umam itu gimana sih? Ini kan Mas Umam juga sebagai leader ya di sini ya, Ya. sebagai leader, sebagai Pemilik bos owner, juga, owner juga yang punya usaha Taman Surga Studio ini. Nah, gimana caranya Mas Umam bisa waktu pada saat brainstorming itu gimana caranya membangun kerjasama tim gitu? Yang pasti kita sebagai owner mesti tahu detail karakter masing-masing yang kita ajak. Oke. Oh ini khusus ide ceritanya bagus. Oh ini gambarnya bagus. Oh ini di manajemen waktunya bagus misalnya. Nah sudah tahu itu semua, sama tahu kelemahannya juga. Nah kita bagi tugas, paling ada yang walaupun animator ada yang morning people juga, ada yang harus baru bisa kerja malam, ada. Oke. Aku termasuk yang morning people sebenarnya. Oke. Jadi ketika jam 8 jam 9 udah
Dia lagi on ya, yaudah Iya, kamu iya, dulu. iya. Ya gitu. Jadi memang manage tim itu nggak mudah ya Nggak mudah teman-teman ya. semua. Gimana caranya kita bisa tahu kelemahan dan kelebihan Ya. masing-masing, kemudian Mm-mm. penugasannya juga sesuai, berarti Mm-mm. sesuai dengan apa yang mereka Ya, miliki ya. kita tahu dulu ininya. Ini lagi nge-hire teman-teman animasi. Aku nanya-nanya ke orang yang orang-orang baru ya tentunya ya. Ya kebetulan ternyata dia dosen di salah satu kampus di Tegal. Oke, di Saya ke tempat kelahirannya Mas iya. Umam. Ya intinya sih aku butuhnya ya untuk animasi ini juga kan. Orang manapun boleh, ternyata salah satunya yang aku wawancara kemarin orang Tegal ya. Mudah-mudahan secara kerjasamanya bisa baik seperti Oke. itu, dan udah tahu culture-nya kan. Mm-mm. Jadi kalau tapi di timnya Mas Umam ini memang orangnya seumuran semua atau ada anak Gen Z atau milenial yang bergabung? Mungkin kita 50-50 ya, yang seumuran. Aku berdua sih yang kemarin aku ajak di JCN tuh seumuran. eh yang tiganya eh kadang anak magang, kadang masih umur 20-an gitu. Berarti Kita kan ada sering gap banget kedatangan, umur ya. ya kita sering kedatangan anak magang dari kampus-kampus. Anak magang dari Mm-mm. kampus-kampus. IKJ terakhir ada Diminati banget binus. nih Taman Surga Studio. Wow, hebat-hebat. Nah, tapi berarti ada gap ya. Gap Ya, umur dalam kerjasama tim ini mempengaruhi nggak sih? pengaruh banget. Apa salah satu contohnya? Ya apa? Oh iya, aku juga kan basicnya ngajar ya, guru ya. Kalau jadi eh, ngajar gambar. Jadi sebenarnya secara cara bercanda dan segala macam udah ngerti. Paling gapnya ya itu gimana kembali ke mood satu, yang kedua, oh dia eh, anak-anak sekarang ya punya update banyak ya, game, Iya. update kayak bercanda, terus tontonan. Meme gitu ya. Yang itu yang kita kadang nggak harus menyesuaikan. Oke, karena mereka sebenarnya banyak ilmu pengetahuannya di otak mereka, cuman bagaimana tugasnya Mas Umam adalah menarik semua itu gitu Ya, ya. sama satu lagi biasanya ego kan kalau masih muda ya. Ego. Egonya dia, oh pengennya ini, tapi sebenarnya eh, ya dia egonya misalnya 10, klien yang diminta sebenarnya cuma 5 gitu. Oke. Atau cuma 2. Gambar juga secara sisi gambar mau sesimpel ini aja, nggak usah terlalu detail kayak gitu. Atau sebaliknya minta detail tapi dia sudah nggak kuat dengan Iya, iya, iya. Memang gitu. memang susahnya di situ ya apa manage team, manage people, kemudian komunikasi dengan klien. Ya, Bagaimana? komunikasi mereka belum biasanya. Oke, berarti memang Mas Umam yang Kalau selalu anak jadi gambar jembatan. komunikasi biasanya ya kurang biasanya. Oh, Sedikit introvert lah. sedikit introvert. Kayaknya Mas Umam juga dari tone suaranya sedikit Ya introvert dulu nih. introvert dulu, karena ya ngajar juga sering ketemu, ngisi-ngisi, jadi ya beginilah. Oke, bisa lah ya diseimbangkan extrovert Iya. introvertnya. Oke, Mas Umam, yang paling menantang nih, yang paling menantang ngerjain proyek klien mana? Yang paling menurut Mas Umam, oh Oke. susah banget nih, bukan gue banget gitu. eh Waktu itu sih mungkin bukan gue sih, enggak ya, lebih ke apa ya, nantang ya karena jauh ya, dia dari Singapura, minta bikin storyboard waktu itu untuk salah satu perusahaan gede lah. Di situ tektoknya secara bahasa sih bisa, tapi kadang kita kendala ternyata mereka cukup efektif dalam hal kreatif, Oke. dalam hal manajemen today bla 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 kayak gitu Iya. gitu. Yang akhirnya aku minta alhamdulillah juga ada murid juga yang sama membuat studio juga, tapi dia memang kliennya orang-orang luar. Aku minta masukan ke dia segala macam. Oh ya, terus bahkan urusan pembayaran kan dia harus PayPal dan segala macam. Iya, betul, PayPal. Aku coba minta pakai punya dia atau bikinin loh, tapi ternyata bisa pakai. Oke, jadi gitu. memang kendala di komunikasi dengan proyek atau klien yang dari luar negeri itu juga Ya, tantangan ya sebenarnya ya. Aku selama ini alhamdulillah ya kliennya lokal, luar Benar-benar. negeri 1-2
Ya 3 lah totalnya. Berarti udah go internasional nih Mas Umam, karyanya hebat. Nah Mas Umam, seniman yang jadi panutan atau animator atau komikus yang jadi panutan Mas Umam selama ini siapa? Kalau kata temen sih ini terlalu tinggi, tapi ini aku benar-benar suka banget Mm-mm. karyanya dia gitu. Ya kalau zaman kita kan Akira Toriyama tuh yang bikin Dragon Ball. Dragon Ball aku tahu banget itu zaman kita SD Iya, ya. suka banget satu. Yang kedua yang sampai kini juga bagus itu yang bikin Ghibli tuh. Studio Ghibli, betul banget. Aku juga suka film-filmnya. Kemarin aku baru nonton When Mary Was There. Ya, When Marriage Readers. When Marnie Was There. Itu bagus-bagus sih. Bagus-bagus. Ya nih aku pengennya sih yang Taman Surga gayanya seperti itu stylenya. Oke. Mudah-mudahan aku nemu Amin. nemu Semoga aku doain, semoga tim yang bisa bikin sama secara budget juga ada lah insya Allah mudah-mudahan. jadi ini proyek impiannya Mas Umam itu kayak Studio Ghibli ya. Iya. Itu Studio Ghibli bener-bener didatengin semua orang dari Iya. seluruh penjuru dunia loh Mas. Terus bikin diorama Iya, dan bla bla bla. Waktu itu kan sempat ke Indonesia ya yang di Pacific Place ya. Iya. 2000 berapa tuh? 18 apa? Oh sempat pernah ya ke Iya, Indonesia ya. di Pacific Place dia kayak buat foto-foto dan segala macem, termasuk kucing besarnya juga. Iya. Ada beneran seukurannya. Yang apa Totoro itu Totoro ya? ada juga. Ya ampun, suka banget aku. Nah, di situ makin ya sebelumnya udah nonton di situ juga makin ya ampun ini this is me. Oke, itu impiannya Mas Umam memang kiblatnya ke arah sana. Gimana caranya dikembangkan di Indonesia dan ada pasarnya tentu saja Ada ya, pasarnya. ada target marketnya kan. Oke, Mas Umam ada nggak sih yang bisa di-sharing kepada sobat-sobat Medcom di rumah yang nonton ini selama perjalanan Mas Umam menjadi animator dan komikus ini ada nggak sih pelajaran hidup yang Mas Umam dapatkan gitu? Oke, kalau pelajaran hidup sih ini aku lagi ngalamin sih. Apa tuh Jadi contohnya? aku ya sudah nabung dan sudah nabung karya, nabung finansial untuk menyiapkan yang animasi ini, tapi Allah berkehendak lain, lagi diuji soal finansial, ada kesalahan manajemen lah di mana akhirnya saya semacam tertipu lah, yang akhirnya aku jadi mundur pas lagi maju JJN juga nggak bisa nampilin karya animasinya. Setidaknya kan trailer ya bagus ya, termasuk ini juga pengennya nayangin trailer itu. Jadi buat anak muda, buat kaum muda jangan sampai urusan finansial, urusan keuangan bukannya pelit tapi lebih ke save lah ya. Dan sering belajar ke orang-orang yang ngerti. Terus termasuk dalam karya juga kalau di dunia gambar itu persaingan tidak terlihat nyata ya. Ya. Lebih malah bersahabat, bahkan nggak ada rentan umur, nggak ada senior junior. Kalau di gambar, bahkan ya kayak di kampus juga, bahkan ternyata di dunia kerja pun demikian. Lo bisa ya ayo join gitu aja. Tidak ada persaingan ketat sikut-sikutan, nggak ada. Jadi semangat tetap. Kalau kamu mau join di studio aku ya join, nanti aku ajak. Gambarnya bisa sesuai pasar tidak kayak gitu. Kalau emang niat untuk nyari duit ya sesuaikan. Kalau niat untuk Menyalurkan hobi aja passion atau gitu ya. pengen bikin portofolio versi sendiri ya silahkan, tapi mungkin secara keuangan mungkin bisa cari di tempat lain seperti kayak gitu. Oke, nah ini pesan dari Mas Umam buat sobat Medcom, mungkin kalau suka dengan art atau seni itu jangan melulu untuk keuntungan gitu ya, untuk Iya, finansial betul. itu tidak menjanjikan begitu ya. Menjanjikan tapi kalau gambarnya sudah sesuai pasar ya, sesuai, karena kan Oke. aku orderan by pesanan gitu. Kecuali nanti kita mau buat project kayak aku animasi lagi proses ya, kita harus sesuai target pasarnya. Oke, nah tapi kalau kalian yang tipenya idealis, ya Mungkin cari yang mungkin cari penghasilan di tempat lain gitu kalau kata Mas Umam, karena nanti bisa drain energi juga, bisa Ya, jadi stres dan lain-lain stres ya. nanti betul. Oke. Sedangkan untuk teman-teman yang realistis, oh bisa kok aku nggambar tapi sesuaikan dengan klien-klien gitu, silahkan gitu, ya. karena di sini uangnya juga banyak gitu Banyak. ya. Bahkan nggak usah maksain juga, kadang ya emang aku tipenya anak-anak klien yang datang pun yang memang untuk
target anak-anak kayak Oke. gitu. Gambarnya ya dari tipe gambar. Karena memang Mas Heeh. Umar ini pasarnya di kartun kan, di Kartun. komik tadi. Ada beberapa temen yang agak stylenya sedikit lebih serius, dewasa. Akhirnya yang klien yang datang justru eh, bikin album musik lah kayak gitu. Bikin album musik itu nanti dijadiin animasi yang bergerak gitu Iya ya, bisa, berarti ya. Bisa kayak juga gitu. ya. Oke, berarti fleksibel banget ya karya Mas Umam ini, tidak hanya komik tapi juga bisa didigitalisasikan. Ya, bisa. Mas Umam, sekarang ini ada tantangan juga ke digitalisasi atau enggak? Ada eh apa ya? Ya terutama yang AI itu ya. Itu gimana pandangan Mas Umam? Kalau aku sih selalu coba ngambil baiknya ya, dimana kebutuhannya kan memang beberapa butuh lebih cepat, butuh lebih teratur, lebih apa sih? eh Ya aku pakai kadang untuk nyari ide, coba dijabarin, coba ditanyakan ke AI satu. Tapi untuk itunya originalitasnya tetap kita harus dari pemikiran kita dan tim. Nah, terus untuk gambar pun demikian. Kita lebih memastikan kalau gambar AI untuk sumber inspirasi. Iya, oke. Ya, gunakan itu nggak apa-apa. Inspirasi untuk ternyata karakter ini secara visual gini loh, atau untuk nunjukin contoh. Tapi baiknya kalau udah menjadi karya itu kita yang buat Tetap sendiri. harus sendiri. orisinal ya. Original, Originalnya kita tuh seperti apa gitu, itu jangan. lebih ke attitude nanti. Oh, kalau itu. ngaku-ngaku karya. Nah. Karena karyaku ada yang mendownload terus diikutkan lomba juara 1, ada yang kayak gitu Wah. juga. Pernah. Wah, bahaya itu. Pernah. Hak cipta dong. Panitianya sedikit marah-marah, ini beneran karya kamu, bla bla bla. Iya. Berarti Mas Umam lebih ngejagain karya-karyanya juga ya supaya nggak dicolong ya jatuhnya. Iya, Ya? harus Oke. kasih marking lah kayak gitu-gitu. Iya. Oke. Kita lanjut nih Mas Umam. Ini ada rapid question namanya. Jadi Mas Umam aku kasih pilihan 1 atau 2, pilih cepat tanpa berpikir. Waduh. Gitu ya. Angka 1 2 gitu. Enggak, ini nyebutnya. aku kasih pilihan A atau B gitu oke. misalnya. Oh, iya, ada. Oke, yang pertama, komik atau animasi? Eh, dua-duanya ya. Ya udah nih karena lagi bikin animasi. Animasi, kenapa animasi? Karena secara peluang insya Allah lebih besar. Ya walaupun modal lebih besar, tapi aku yakin ini pasarnya akan lebih besar. Lebih bagus gitu. Oke. Yang kedua, menggambar atau mewarnai? Gambar dong. Bentar, sorry. Iya. Menggambar ya? Kenapa menggambar, Mas? Karena memang hobinya Masnya Iya, menggambar. hobinya gambar. Warnai malah sekarang kan bagus, cuman biasanya untuk warnai dewasa kan lebih ke terapi ya. Oke, Ada iya art terapi yang mewarnai itu. Iya, yang sekarang juga aku- lucu, mandala-mandala gitu. Iya bener, aku juga suka tuh mewarnai yang pakai cat air gitu-gitu kan. Itu sejak COVID sih terkenalnya. Iya, Oke, yang kedua, 3D atau 2D? 2D dulu. 2D? 2D dulu. Ya Ghibli kan itu 2D. Oh iya sih 3D aku bener-bener. pernah belajar sedikit. Ya mesti banyak orang dan kita ya mesti sabar dan lama. Modalnya juga besar. Oke, Jadi aku modalnya 2D memang dulu. besar 3D ya. Ke depan sih mungkin akan 3D. Oke. Karakter komik favorit sepanjang masanya Mas Umam apa? Yaitu Dragon Ball. Dragon Suka Ball. banget saya. Siapa nama pemerannya Mas? Yang kecil Ya tuh? itu Goku. Goku, Son iya Goku. bener-bener Goku. Yang jahatnya siapa? Raja yang jahatnya? Namanya si Iya, Goku. Aku juga nonton. Nah. Nah. Ya ampun. Oke, jika bisa menghidupkan satu karakter dari karya Mas Umam, karakter apa yang dipilih? menghidupkan. Aku sih lagi ya karakter saat aku anak-anak sih mungkin kayak model si Conan Odegawa ya, ada sisi yang dewasa, ada anak-anak. Oke, tapi ada karyanya itu? Sudah ada karyanya? Itu belum, tapi aku memang karyanya rata-rata Ngikutin ini ya, ngikutin. untuk anak yang Taman Surga ini kan karakter utamanya kelas 5 SD kayak gitu. Yang ondel-ondel juga itu
keluarga, family juga anaknya. Iya. Nah, kira-kira salah satu yang mau dipilih Mas Umam yang mana? Yang Taman Surga, yang Taman Surga. si Rio itu, si Hasan dan Rio. Hasan dan Rio yang menggembalakan itu? Ya, Yang menjadi penggembala. mana ya? Iya. Ini, bukan. Di sini ada kayaknya. Ya ini nih tuh. Oke, boleh ditunjukin. Ini Ya. namanya siapa? Ini Rio, yang Rio. Yang ini namanya Rio. Ya. Oke. Jadi ini satu karakter yang kalau misalnya Mas Umam bisa menghidupkan, ini pilihannya ya. Mungkin boleh dipegang. Aku sih udah nemu artisnya. Oh iya, yang sama dengan karakter ini. Iya. Siapa Maksudnya namanya? kebetulan aku ketemu Instagramnya, terus kita ngobrol, dia ngejawab, terus kemarin ketemuan, padahal cuman baru iseng-iseng. Berarti tinggal difilmkan aja sebenarnya ya. Ini Iya. siapa yang mau bikin filmnya bisa nih ya. Namanya boleh disebutin. Iya, boleh nggak apa-apa. Delon. Delon, yang mana tuh anaknya? Dia di film-film udah ada kok. Di film-film anak-anak Anda ya. Oh. Sama di iklan-iklan udah sering. Oh, oke, Nanti coba aku cek kurang aja. update nih. Delon ya, Delon boleh nih nanti bisa main filmnya Mas Umam. Semoga Amin, ya amin. animasinya ini bisa jadi film karya yang baik. Oke. Yang ini ondel-ondel juga, tapi Oh, ini ini ada aja ondel-ondel. cukup. Ini namanya Rio, Yo. yang mengembalakan domba ini ya. Dombanya namanya? Namanya ada Doping, Dojo, Oh, wah, lucu-lucu banget ini. Domba Ini pink. bisa. Kalau ini sih yang putih ya. Oke, ada yang pink. Ada yang pink yang Dijual nggak sih? Aku mau beli nih. buat banyak aja boleh. Waduh, terima kasih loh. Gak apa-apa. Nanti aku mau beli deh. Iya, Kalau nggak misalnya apa-apa. ada. Ada Lucu kok, ada banget lagi ya, banyak. Sobat Medcom. Jadi memang perjalanannya Mas Umam ini dari kecil juga sudah menggambar suka, ya. Mas Umam tapi ada cerita-cerita kan. Biasanya kalau seniman yang suka gambar itu bisa nggak sih gambar sesuatu yang goib gitu? Eh, bisa. Bisa ya. Goib, Wah, ini bisa. mulai ya. Mungkin suara-suaranya bisa dikasih agak horor. Ya kebetulan di 1 tahun terakhir ini kan saya juga ya yang tadi masalah keuangan pun disinyalir orang pinter, katanya kan ada unsur goibnya juga, akhirnya kita mendatangkan dan ada yang mengimajinasikan ke situ, akhirnya jadi aku mikir-mikir mungkin kayak gini kali ya, diimbangin dengan anakku yang suka nonton Indigo, bukan? ya Indigo dulu sih, sekarang bilang udah enggak, suka nonton film horor, otomatis kan saya nemenin ya, hampir seminggu sekali horor ini dong, habis ini. Oh, Jadi aku akhirnya jadi sosok-sosoknya gini. oke. Jadi Mas Umam ini juga ada pengalaman horornya juga Ya ya? horor, tapi ya nemenin film anak. Sama yang sekali pernah waktu itu sutradara minta saya bikinin storyboard film horor. Aku kan ngebayangin, basicnya kan nggak suka nonton film horor, tapi kan karena aku kerjanya storyboard film horor, otomatis kan aku jadi lihat-lihat referensi dari angle, dari nama-nama setan-setannya Iya, secara iya. visual. Disitulah aku jadi ngerti sedikit. Oke, tapi memang bukan kesukaannya Mas Umam ya kalau Horor horor, nggak atau terlalu. nggak terlalu ya? Memang lebih ke kartun yang Lebih ceria dan ceria, menyenangkan. edukatif Edukasi, gitu. Oke, tapi pernah nggak sih ada pengalaman horor di rumahnya terus Mas Umam akhirnya coba aku visualisasikan gitu? Ya pernah, ya itu kejadian yang kemarin di mana banyak ustadz datang berganti-ganti, terus istilahnya apa ya? Jadi kiriman yang meletup-letup di atas atap. Iya ya, kayak santet ya itu ya. Iya kayak gitu terus. Oh, Tapi ya kita nggak mesti percaya itu ada, tapi kita juga tetap Tetap percaya balikin ke kepada Allah, Tuhan gitu. ke Tuhan. Tapi secara fisik ada nih kosong gitu di atas, gitu. Terus kita suruh ya melakukan Ritual gitu-gitulah, macam-macam. yang aku secara hati ini bener enggak dan segala macam. Ya seiring jalannya waktu itu udah mulai aku bersih-bersihin lagi. Udah masanya udah mau selesai lah, tinggal kita rapihin gitu. Oke, tapi mungkin bisa ditunjukin karya yang gambar setannya itu. Jadi ada nih Mas Umam bawa Di IG sih ada. di IG ada. Udah Oke. aku Jadi Mas kasih Umam bawa judulnya iPad ya? ya di yang tema itu aku kasih judulnya Guna-Guna. Guna-guna. Wah, ternyata ini dari pengalaman pribadinya Mas Umam sendiri ya, guna-guna Kalau ini. Guna-Guna kan lebih sifatnya ke
gimana si orang meminta bantuan dukun Iya. untuk membuat seseorang tertarik. Tapi itu aku jadi kata umum di mana nanti di dalamnya ada cerita banyak yang masuk mistis di materi itu. Oh, tapi udah ada komiknya nih. Komik Instagram sih lebih tepatnya. Komik di kita. Instagram. Nanti bisa dilihat di mana, Di Mas? Taman Surga Studio. Taman Surga Studio. Oke. Taman Surga. Boleh ditunjukin ke kamera, Mas? Oh, boleh. Bentar ya. Nah, ini dia. Ini yang pertama dulu deh. Yang pertama. Sebentar. Ya, aku berlayer-layer. Iya, nggak apa-apa. Wah, itu ada gambar cotton candy, guys. Pocong itu, guys. Cotton candy. Ya, ini pocong. Oke. Dulu sempat bikin yang versi lucu-lucu, tapi aku enggak lagi, tapi ini beneran serem. Nah, ini. Kayaknya mungkin bisa di sebelahnya Mas Umam. Oh iya, sini. Ya, ini aku juga berharapnya jadi film juga. Jadi ini nanti. ada 2 nih setannya yang di Setannya rumahnya Mas banyak. Umam. Oke. Yang di aku sih, kalau ceritanya orang yang pinter, aku nggak lihat sendiri, cuman yang pinter bilang di tempat tidur itu ada pocong gede gitu. Memang kita jadi nggak nyaman tidur di situ. Iya, benar. Sebelum diomongin juga, terus ada kunti di sini, ada sosok kambing di belakang Ada kambing pojok, ya? Pojok kambing tinggi. Dan visual itu yang dia jelaskan itu pas nonton film aku nemenin anak pun ya ada yang film waktu itu film apa sih ya yang karyanya judulnya apa itu Ada ya sosok kambing itu. lah Wah, ini serem sekali, guys. makanya aku bikin karya aja dari pengalaman Iya, ini. ini bagus, ini bagus. Tuh. Aku suka deh model-model animasinya. Nah, terus ya mudah-mudahan dari sini kita bisa ngambil pelajaran lah, intinya sih itu. Terus penglaris juga ya. Penglaris. Kayak gitu ada ya orang make ya. Iya, nah ini kan bakso laris. Iya. Sepi. Ya, ternyata di sini banyak. Ternyata banyak. Wah, itu untuk usaha biasanya. Kalau Sering ini sih aku sih- juga dapat cerita kayak gitu tuh. Cerita yang katanya dimakan di situ enak tapi pas bawa pulang nggak enak. Iya, katanya ternyata pas diaduk-aduk ada kolor ijo lah, gitu-gitu ya. Wah, serem banget. Nah ini Ini juga ya. Ini yang aku sih gambarin kalau sosok kambingnya itu ya anak muda yang ngambil pesugihan kayak gitu-gitu lah. Oh, oke. Iya. Ini imajinasinya yang dituangkan Nih, dalam gambar ya. Yang versi imajinasi aku sih ya baru-baru kepikiran ya karena aku ngalamin di setahun terakhir ini. Memang belum dikasih lihat tapi ya mudah-mudahan ini merepresentasikan aja. Iya. Oke, tepuk tangan dulu. Wah, ini karya pengalaman hidup yang dituangkan lewat karya. Oke, Mas Umam, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Gak Pakai Ordal. Tapi mau tanya nih terakhir nih, guys. Di dalam perjalanan karya di dalam kisah suksesnya Mas Umam ini, ada nggak sih ordalnya? Ada sih lebih tepatnya. Seringnya bukan ordal ya, lebih tepatnya doa ibu. Doa ibu, wow. Ini yang paling mujarab memang doa ibu sih Mas Umam ya daripada ordal. Ordal nggak ada nih sama sekali. Nggak ada. Ya gimana saya bisa kenal dengan ya kalau pas Toto Ribut kan aku TV ya sama advertising. Gimana bisa dapat kalau nggak doa ibu terus ternyata aku pertemukan satu kosan sama senior yang memang bermain di situ. Dia bukan mengajak aku untuk jadi ordal gitu, enggak, tapi lebih ke ini ada nih, mau nggak, bisa nggak, Bukain gitu. jalan Bukain ya. jalan, alhamdulillah. Jadi sebenarnya ordalnya Mas Umam doa ibu. Wah, hebat. Terima kasih Mas Amin, Umam alhamdulillah. sudah Bumi. bergabung bersama Medcom.id di Nggak Pakai Ordal. Terima kasih juga untuk wejangan-wejangannya kepada Iya. anak-anak muda yang mungkin juga pengen terjun di dunia animasi dan juga komik ini ya. Memang nggak mudah untuk cari cuan ya jatuhnya ya Mas Umam. Nggak mudah. Nggak mudah, itu tantangan terberatnya ya. Jadi kalian juga tetap harus realistis ya, mungkin mengikuti perkembangan zaman Ya, gitu. tapi ketika sudah nemu, wah bisa cepet. Bisa cepet ya Dan langsung. terus ketika dapat bisa investasi, beli alat apa, ya kayak iPad ini aku juga gitu. Ketika dapat sedikit, beli aja iPad untuk dikatakan kan lebih gampang, presentasinya lebih cepet.
Iya, Sehari 2 hari dapat order seharga ini. Wah, keren. Oh, ternyata bisa Gitu, juga kan bisa. bercuan, cuman memang ada momen-momen tertentu gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Umam sudah Ya, datang sama-sama. dan terima kasih Sobat Medcom sudah nonton episode kali ini yang si paling animasi. Jangan lupa di like, di share, di komen. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye. Terima kasih Mas Umam. Ya, sama.